Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan penilaian tengah semester atau PTS. Kali ini ke mata pelajaran selanjutnya adalah tema 6B atau mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, itu bahasa Indonesia. Oke, suhu sangat erat hubungannya dengan panas. Di dalam lingkungan, kadang-kadang pengertian suhu dan panas tidak dapat dibedakan. Jika seseorang menanyakan berapa derajat panas saat ini, orang yang ditanya terkadang menjawab 37 derajat. Jawaban ini tidak benar karena suhu dan panas adalah dua hal yang berbeda. Panas merupakan salah satu energi, sedangkan suhu merupakan derajat panas suatu benda. Oke, soal nomor pertama. Kata-kata kunci yang tepat pada teks di atas adalah jadi kata kunci itu salah satunya yang sering disebutkan atau yang sedang dibicarakan. Itu jawabannya adalah A, suhu dan panas. Kita lihat di sini sangat banyak membahas mengenai suhu dan panas. Oke, selanjutnya nomor 2. Kata-kata penting dan sering muncul di dalam teks disebut adalah kata-kata kunci ya. Tadi kata-kata kunci adalah salah satunya merupakan kata-kata yang penting atau kata-kata yang sering muncul atau kata-kata yang sering dibahas dalam sebuah teks. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3, di bawah ini yang bukan merupakan salah satu media cetak adalah, jadi media cetak itu media yang dicetak atau media yang digunakan dalam bentuk berbentuk fisik. Atau salah satunya kertas. Nah, kertas. Jadi salah satu contohnya di sini ada koran, majalah dan brosur. Itu contoh dari media cetak. Jadi yang bukan merupakan media cetak adalah televisi. Jadi televisi ini merupakan media elektronik. Oke, kita lanjut nomor 4. Kita bisa lihat gambarnya. Ini merupakan gambar buku. Ya, gambar di samping merupakan salah satu sumber informasi melalui media. Ya, tadi sudah disebutkan di atas nomor 3. Jadi yang berbentuk memiliki bentuk fisik dan dalam bentuk cetakan. Itu jadi buku itu salah satu media cetak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Untuk kali ini soal teks ini untuk nomor 5 dan 6. Oke, musim panas di seluruh dunia kini terasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan akan semakin parah pada akhir abad ini jika polusi karbon terus meningkat. Oke, soal nomor 5. Maksud kata polusi dalam paragraf tersebut adalah polusi merupakan pencemaran lingkungan. Jadi jawabannya nomor 5 adalah C. Oke, selanjutnya nomor 6. Kalimat tanya yang tepat untuk teks di atas adalah bagaimana dampak bila polusi karbon terus meningkat? Nah, jawabannya adalah apabila karbon terus meningkat, maka musim panas di seluruh dunia akan terasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya nomor 7. Gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa disebut dengan gambar cerita. Nomor 7 jawabannya A. Gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut ide pokok. Jawabannya nomor 8 adalah ide pokok. Jadi gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf adalah ide pokok. Nomor 9, peristiwa yang benar-benar terjadi disebut faktual atau nyata atau peristiwa yang nyata. Itu. Selanjutnya nomor 10, menyampaikan kritikan harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan santun dan bahasa-bahasa yang baik. Oke, selanjutnya nomor
nomor 11, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu adalah, ya, jadi prinsipnya adalah 5W1H. Jadi untuk menanyakan waktu adalah kapan. Contohnya kapan, misalkan kapan diadakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Oke, itu salah satu contoh kalimatnya. Oke, nomor 12. Koran merupakan sarana informasi melalui media cetak. Jadi nomor 12 adalah jawabannya media cetak. Koran ini merupakan salah satu contoh yang media informasi dengan menggunakan media cetak. Oke, selanjutnya nomor 13. Suaka Marga Satwa merupakan tempat di mana fauna dilindungi. Arti dari fauna adalah hewan. Jadi ada dua ya, flora dan fauna. Kalau flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Selanjutnya, televisi, internet, dan HP merupakan sarana informasi media. Jadi media elektronik. Nomor 14 jawabannya media elektronik. Jadi kita lihat gambar nomor 15. Di samping adalah jenis informasi media cetak berupa poster. Jadi nomor 15 jawabannya adalah poster. Oke, nomor 16 dan 17. Menjaga suhu yang nyaman di rumah bisa dengan menggunakan perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan, dan begitu pula sebaliknya. Sebisa mungkin kita harus bisa menahan perpindahan suhu dingin dari dalam ke luar bangunan. Kita dapat menggunakan pelapis yang berfungsi sebagai insulasi panas, proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan kalor yang berasal dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Nomor 16, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Jadi kesimpulannya merupakan hasil dari intisari yang dibahas pada teks. Jadi saya menjawab untuk nomor 16 adalah, untuk menjaga suhu yang nyaman di rumah bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan. Begitu pula sebaliknya, kita dapat menggunakan pelapis yang berfungsi sebagai insulasi panas yang berasal dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Itu untuk nomor 16. Oke, untuk nomor 17, buatlah kalimat dari teks tersebut. Jadi nomor 17, saya menjawab, bagaimana cara menjaga suhu yang nyaman di rumah. Nah, itu untuk jawaban nomor 17. Oke guys, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, mata pelajaran IPS. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini salah satunya, ini adalah bentuk gambar petani sedang menanam padi. Di bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya terjadi antara petani dan padi. Jadi jawabannya B, nomor 18. Oke, nomor 19. Contoh interaksi manusia dengan lingkungannya yang dapat menimbulkan dampak kurang baik atau dampak negatif adalah, ya, membuang sampah sembarangan. Jadi jika kita membuang sampah sembarangan, maka dampak buruknya adalah bisa menyebabkan banjir. Nomor 19 jawabannya B. Selanjutnya nomor 20. Masalah sosial biasanya terjadi di masyarakat. Jadi nomor 20 jawabannya B. Oke, 21. Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan uang atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup disebut dengan kegiatan. Jadi nomor 21 adalah jawabannya kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan uang atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup. Oke, selanjutnya nomor 22. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia disebut dengan makhluk sosial. Jadi manusia itu makhluk sosial. Jawabannya adalah A, nomor 22. Selanjutnya nomor 23. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai dan laut adalah sebagai, jadi ini
masyarakat yang hidupnya di sekitaran pantai, yaitu nelayan. Jadi yang melakukan kegiatan ekonomi di sekitar pantai dan laut disebut dengan nelayan, yaitu dengan mengambil sumber daya ikan yang ada di laut kemudian menjualnya. Oke, selanjutnya nomor 24, bentuk interaksi yang terdapat di pasar. Ya, di pasar ada penjual dan ada pembeli. Otomatis kegiatan ekonominya adalah kegiatan interaksinya adalah jual beli. Oke, nomor 25, contoh interaksi manusia dengan alam sekitar pegunungan atau dataran tinggi, yaitu petani dan kebun teh ya. Jadi sering sekali kita temukan bahwa di pegunungan atau dataran tinggi itu banyak sekali tanaman kebun teh. Jadi banyak sekali teh atau tanaman teh di dataran tinggi atau pegunungan. Nomor 26, tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan disebut dengan namanya adalah pelelangan ikan. Jadi di situ nelayan menjual dan pembeli itu dapat membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan. Di nomor selanjutnya, nomor 27, manusia merupakan makhluk sosial. Yang dimaksud dengan makhluk sosial adalah makhluk yang saling membutuhkan atau saling membantu. Itu disebut dengan makhluk sosial. Nomor 28, dalam pembangunan ekonomi, tempat interaksinya penjual dan pembeli adalah tadi sudah dibahas di nomor 24, tempat bertemunya penjual dan pembeli adalah pasar. Nomor 29, kegiatan ekonomi di bidang kerajinan. Nah, Pekalongan merupakan daerah khas penghasil kain ya, batik. Nomor 29. Dia bahkan ada lagunya ya, kota batik di Pekalongan. Oke, nomor 30. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik seperti membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir. Tadi sudah dibahas di soal sebelumnya, yaitu soal nomor 19. Oke, selanjutnya nomor 31. Masyarakat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan di jalan. Interaksi manusia dan lingkungan ini biasanya terjadi di daerah daratan. Nah, jadi di daerah daratan itu terdapat interaksi manusia dengan lingkungannya dengan masyarakat menggunakan transportasi umum. Oke, nomor 32. Peran nelayan di tempat pelelangan ikan adalah sebagai, jadi sudah tadi dibahas, pelelangan ikan adalah tempat penjualan dan tempat penjualan ikan. Jadi yang menjual ikan adalah nelayan. Jadi peran nelayan di sini adalah menjual, sebagai penjual ikan. Oke, selanjutnya nomor 33. Apa akibatnya jika nelayan menggunakan ledakan untuk menangkap ikan di laut atau menggunakan bom untuk menangkap ikan di laut? Jadi jawabannya adalah merusak ekosistem yang ada di laut. Jadi ketika nelayan menggunakan bom, otomatis akan meledakkan ekosistem yang ada di bawah laut. Otomatis rusak. Salah satunya misalkan terumbu karang ataupun lamun dan banyak lagi ekosistem yang ada di laut. Jadi ketika menggunakan bom akan merusak ekosistem atau habitat yang ada di dalam laut. Oke, selanjutnya nomor 34. Tuliskan 3 contoh interaksi sosial yang ada di sekolahmu. Oke, ini banyak sebenarnya. Jadi saya membuat 3 jawaban di sini. Yang pertama adalah sumbangan pada korban bencana. Jadi di sekolah kita sering sekali mengadakan
ketika bencana itu mengadakan donasi. Nah, itu salah satunya bentuk interaksi sosial yang ada di sekolah. Dan yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Nah, ini salah satu kegiatan interaksi sosial yang ada di sekolah kita ya. Jadi menjenguk teman yang sakit ya sudah pernah kita lakukan bersama. Jadi menjenguk teman yang sakit itu merupakan salah satu interaksi sosial yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah belajar kelompok. Jadi berkumpul, kalian berdiskusi, itu merupakan salah satu interaksi sosial yang ada di sekolah. Oke, nomor 35, nomor terakhir, sebutkan 3 aktivitas ekonomi yang cocok untuk masyarakat di dataran tinggi. Jadi dataran tinggi itu kegiatan ekonominya yang cocok adalah yang pertama ada perkebunan. Jadi ketika kalian main ke dataran tinggi, kalian bisa sangat banyak menemukan kebun. Jadi salah satunya kebun teh. Jika kalian pernah main ke puncak, kalian akan menemukan perkebunan teh. Dan pertanian. Nah, cocok juga untuk diterapkan di dataran tinggi. Dan yang terakhir ada peternakan. Jadi jika kalian main ke dataran tinggi, di situ banyak sekali peternakan. Contohnya peternakan sapi, kambing, domba, dan masih banyak lagi peternakan yang ada di dataran tinggi. Jadi suhunya cocok untuk melakukan peternakan. Oke, sekian dan terima kasih untuk pembahasan tema 6B Bahasa Indonesia dan IPS. Semoga apa yang sudah kalian kerjakan mendapat nilai yang maksimal dan mendapat nilai yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.